Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafaqurul Habib. Di sini saya ingin menjelaskan tentang optimasi numerik. Untuk yang pertama ini, kita akan melakukan optimasi numerik pada optimasi satu variabel. Apa yang dimaksud dengan satu variabel? Apa yang dimaksud dengan satu variabel? Satu variabel menandakan bahwa fungsi hanya memiliki satu peubah bebas, yaitu pada kasus ini yaitu x. X ini merupakan peubah bebas terhadap y. Jadi pada optimasi satu variabel, kita ingin mencari nilai maksimum, titik maksimum, dan atau titik minimum. Atau titik minimum ya. Jadi kita ingin mencari titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Oke, kita lanjut. Salah satu metode untuk melakukan optimasi numerik yaitu menggunakan metode golden section. Kata golden di sini merujuk pada golden ratio yang digunakan dalam rumus untuk mencari rentangnya D. Kemudian section itu berasal dari kata sesi atau seperti kata bisection, seperti dalam bisection. Jadi intinya dalam metode ini kita ingin memiliki dua rentang nilai. Yang pertama x lower dan yang satunya lagi x upper. Rentang nilai ini x lower, ini x upper ya. Pokoknya rentang nilai ini harus mengandung satu nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi di antara dua rentang ini harus mengandung nilai maksimum atau minimum. Oke. Setelah kita mengambil rentangnya, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Ke rumus D dulu sebelumnya. Masukkan ke rumus D, kita cari D-nya, terus kita masukkan lagi, kita dapat X1 dan X2. X1 dan X2 ini merupakan seperti kayak rentang tambahan. Jadi anggap X1, XL ditambah D, itu di sebelah sini. Ini bukan maksimal ya, pas bukan maksimal. Ini hapus dulu. Hapus dulu. Pen, oke. Oke, ini X1. Contohnya X2. Gak rapi. Ini X1. X2. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapat X1 dan X2, nilai X1 dan X2 kita masukkan ke dalam fungsi yang kita miliki. Terus kita cek apakah fungsi fx2 itu lebih besar daripada fx1. Jika kita ingin mencari maksimum, ketika fx2 lebih besar daripada fx1, sub interval kanan dieliminasi. Kenapa? Karena jika contoh fx2 sini kita memiliki nilai gitu ya. Sini ada x2 dan sini x1, x2. Jika ternyata fx2 lebih tinggi daripada fx1, berarti otomatis subintervalnya x2 nya harusnya di sebelah kirinya. X2 X2 sebelah sini, ini X1. Jika ternyata fx2 lebih besar daripada fx1, berarti otomatis subinterval kanannya, kenapa dieliminasi? Karena subinterval kanannya otomatis sudah tidak mengandung nilai maksimum. Karena dia kan menurun kan subinterval kanannya. Sehingga ini maksimum berada di antara rentang x lower dan x2. Jadi kita langsung ganti x2 menjadi x upper yang baru. Kemudian kita masukkan lagi ke rumusnya, kemudian dilakukan iterasi, dan nanti sampai ketemu nilai fx2 atau fx1 yang sama seperti fx maksimum, baru nanti kita hentikan iterasinya. Kemudian lanjut ke contoh soal. Contoh soal, carilah nilai maksimum dari fungsi di bawah ini menggunakan metode golden section. Ambil nilai x lower min 0,8 dan x upper
minus 0,5. Oke, intinya dalam golden section ini yang nilai di bawahnya, interval yang memiliki nilai ke bawah itu kita hilangkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita di sini menuju ke sesi Excel, oke? Oke, kita lanjut ke sesi Excel. Kita tahu tadi X upper sama dengan berapa dari soal? Minus 0,5. Dan X lower sama dengan minus 0,8. Salah. Koma ya, koma. Oke. Terus XD sama dengan akar 5 dikurang 1 dibagi 2 dikali X upper kurang X lower. Oke, dapat. Kita cari nilai X1. X1 merupakan X lower ditambah D. X2 merupakan X upper kita dikurang D. Terus kita cari X-nya, Fx-nya. Jadi kita punya Fx ya sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Set. Nah, kita copy saja. Set. Set. Oke, selesai. Gitu ketiga, gitu, oke. Nah, kita lihat. Nilai fx2 itu kan lebih tinggi daripada nilai fx1. Dan nilai x2 ini min 6,8 berarti kan lebih kiri daripada ini. Coba kita gambarkan di Paint. Berarti kan x2 itu lebih kiri karena ini kan minus 0,68. Dan x1 itu lebih kanan. Dia minus 0,61. Di sini upper minus 0,5. Di sini lower minus 0,8. Nah, kita tahu fx2-nya lebih tinggi daripada fx1. Nah, lebih tinggi. Dan ini lebih rendah. Berarti kan otomatis sini interval sini kita eliminasi. Jadi ini jadi x upper yang baru. Ini jadi x ini tetap jadi x lower. Dan x lower-nya tetap ya. X lower-nya tetap. X upper-nya kita ganti menjadi minus 0, nih. Jadi x2. Kita tarik lagi D-nya. Ini oke. Terus kita uji lagi. Kita hapus dulu. Kita uji lagi. Kita lihat fx2 lebih kecil sekarang. Lebih kecil dan x2 itu lebih kiri. Berarti x2 x2 di sebelah sini ya, dan ini x1. Ini x upper, ini x lower. Kita punya x upper minus 0,68. X lower minus 0,8. Terus ini x1 minus 0,72. Ini minus 0,78. 75. Nah, kita lihat bahwa di minus ini lebih besar ya. Fx1 daripada fx2. Berarti sini lebih besar daripada sini. Berarti interval sebelah sini kita eliminasi. Oke. Kita eliminasi. Berarti tersisa ini jadi x lower. X upper tetap. X upper tetap. X upper tetap. X lower-nya jadi minus 0,72. Oke, kita lakukan perhitungan lagi. Oke, lanjut lagi, kita hapus lagi.
Kita lanjut lagi, kita lihat X2-nya, fx2-nya. Oh, tetap masih lebih kecil. Dan ini X1-nya lebih kanan, berarti X1-nya di sini lebih positif, maksudnya lebih kanan itu lebih positif. Fx1-nya sebelah sini, sini X upper, sini X lower. Di X upper minus 0,68, X lower minus 0,72, X1 itu berarti minus 0,7, sini minus 0,71. Berarti karena dia minus 0,7 lebih tinggi fx-nya 0,7, berarti sini lebih tinggi daripada sebelah sini. Berarti interval sebelah sini kita eliminasi. Karena kan jelas maksimumnya nggak mungkin di interval sebelah sini kan. Jadi sisa ini jadi X lower yang baru. Ini tetap jadi X upper. X upper tetap. X lower kita ganti jadi minus 0,7. Oke, D-nya kita tarik. X2, Fx1. Oke, lanjut lagi. Iterasi ini kita lihat iterasinya, kita sampai iterasi kelima saja. Sini kita lihat fx1, kita hapus dulu. Sebentar. Delete. Oke, kita lihat fx1. Oh, ternyata dia lebih besar pada fx2 dan ini lebih kanan. Berarti x1 di sini fx1, sini x2. X1 tadi berapa? Minus 0,69. 18. Sini minus 0,69. 6957. Terus X upper. X upper itu minus 0,685. Minus 0,68. X lower. Kita lihat minus 0,7. Oke, kita lihat fx1 itu kan kelihatan dari angkanya ini lebih besar daripada fx2. Berarti fx1, sini fx1 ini lebih besar daripada ini kan. Di sini otomatis nggak ada maksimum. Jadi ini kita eliminasi interval sebelah sini karena dia kan menurun terus. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, maksimum yang di-update cuma satu ya. Jadi kita jadikan X lower, X upper tetap. Oke. X lower ya kita jadikan minus 0,69. X upper ya tetap. Terus dilakukan iterasi nah, terus iterasi dilakukan terus sampai nilainya itu bernilai ini ekstremnya. Nilai ekstremnya yaitu bernilai minus 0,667. Minus 0,67. Ini sebentar lagi nih, minus 0,67. Iterasi terus dilakukan pokoknya. Kekurangan dari metode ini emang dia memakan waktu yang lama. Oleh karena itu kita lanjut ke metode selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya yaitu metode interpolasi parabolik kuadrat. Nah, dalam metode ini kita ingin mendekati suatu nilai maksimum suatu fungsi itu dengan suatu fungsi parabolik. Nah, jadi anggap kita punya tebakan awal, 3 titik tebakan awal, yaitu di sini kita lihat sini ada x0, kita punya tebakan awal x0, x1 dan x2. Tebakan awal ini harus seperti biasa harus mengapit nilai maksimumnya. Harus mengapit nilai maksimum. Sini nilai maksimum. Di sini maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu di sini. Nilai maksimumnya. Jadi tebakan awalnya itu harus mengapit nilai maksimum. Oke. Setelah itu kita melakukan fitting, sebuah curve fitting parabola gitu. Jadi kita ingin melakukan curve fitting sampai titik maksimum dari parabola punya kita
itu mendekati atau sama titiknya dengan fungsi yang ingin kita cari nilai maksimumnya. Nah, dalam dalam mengoptimasi nilai titik maksimum fungsi parabola kita, di sini titik maksimum nilai parabola kita definisikan sebagai titik x3, yang mana x3 itu dapat dihitung dengan rumus yang ini. Jadi, untuk mengoptimasi nilai parabola kita, nilai maksimum parabola kita agar makin mendekati dengan nilai maksimum yang asli, kita menggunakan rumus x3 ini. Nanti kita ulang, kita lakukan iterasi menggunakan rumus ini. Lakukan iterasi. Oke. Kita lanjut langsung saja ke contoh soal. Nah, carilah nilai maksimum dari fungsi menggunakan metode interpolasi kuadratik parabolik dengan tebakan awal x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, dan x2 sama dengan 4. Jadi, untuk parabolik ini, dia intinya nanti sama seperti pada metode golden section. Kita langsung selanjut saja ke sesi Excel. Oke, kita lanjut ke sesi Excel. Oke, kita lanjut ke sesi Excel. Oke, kita tadi punya tebakan awal yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 4, dan kemudian kita cari x3-nya. Oke, kita gambar dulu di pen, berarti tadi x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, kok x 1, dan x2 sama dengan 4. Nah, kita hitung x3-nya. Nah, x3 sama dengan 1,5, berarti kan dia di sebelah sini. Nah, dapat kita lihat, ketika 1,5, nilai fx3 itu 1,769. Itu berada di atasnya fx1. Berarti dia segini, sini. Sementara nilai fx2 itu minus ya, berarti sebelah sini. Nah, berarti dapat kita ketahui dari metode sebelumnya, karena ini hanya mengapit satu maksimum ya. Berarti ketika ini mulai naik, berarti kan maksimum itu berada di sekitaran sini kan. Berada di sekitaran, ya pokoknya di sebelah kanannya 1,5 ini. Pokoknya di range ini. Nah, oleh karena itu, nilai tebakan awalnya tadi x0 ya, kita hilangkan, eliminasi. Kita gantikan x0 yang baru menggunakan. Kita gantikan 1 menjadi x0 yang baru, 1,5 jadi x1 yang baru, dan 4 jadi x2 yang baru. x2 berarti tetap x2-nya. Kemudian kita lanjut ke x0. X0 tadi berapa? 1 ya. 1. X1-nya kita pakai yang x3. X2-nya kita pakai yang 4 tetap. Kita masukkan. Terus. Nah, didapat nilai x3 lagi. Kemudian kita cari lagi. Kita hapus dulu. Berarti x0-nya kita punya 1, sini 1,5, sini 4 ya. Nah, sementara kita punya tadi x3 yaitu 1,49, berarti di kirinya sebelah sini kan. Nah, nilai ini lebih tinggi kan daripada nilai fx0, fx3 ini lebih tinggi kan daripada nilai fx0. Berarti kita sudah dapat nilai yang fx-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Berarti setelah dan lebih tinggi, dan 1,5 ini kan lebih rendah ya daripada ini ya. 1,769 lebih rendah daripada ini. Berarti nilai maksimumnya itu berada di sekitaran sini. Nah, berarti ini 4, ini kita eliminasi. Berarti ini x0 tetap, ini x1, ini x2.
Kita lanjut. Jadi X2 sama dengan berapa? X3 ya. X1 sama dengan tetap. Itu tetap. Oh, salah. X2 sama dengan ini. X3, X1 sama dengan ini. X0 tetap. Oke, kita lakukan iterasi 5 kali saja. Nah, lanjut lagi. Nah, kemudian kita punya tadi X0 sama dengan 1. Ini X1 sama dengan 1,49. Dan X2 sama dengan 1,5 ya, 1,5. Nah, kita dapat X3 1,4256, berarti di sebelah sini ya. Di sebelah kirinya lah intinya. Nah, kita lihat fx3-nya lebih tinggi dibandingkan nilai x2. fx3-nya lebih tinggi dibandingkan nilai fx2. Sementara 1 kan 1,582 ya. Terus fx2-nya fx2-nya sebelah sini ya. Nah, ini fx2 terus 1,9 ini 1,71 lebih tinggi daripada x1, fx1. Nah, berarti kita tahu maksimum itu berada di rentang yang sebelah sini kan. Karena kan ini naik, ini turun. Berarti kan maksimumnya udah di antara rentang sebelah sini. Berarti sebelah sini udah jelas udah bukan maksimum karena kan kita cuma mengapit satu maksimum. Berarti kita hilangkan 1,5. Berarti X ini X0 tetap, X1 kita ganti dengan X3 dan X2 kita ganti dengan 1,49. Kita ganti lagi X1, X0 tetap, X1 kita ganti dengan X3, X2 kita ganti dengan 1,49. Oh, ini X1. Oke. Malah dipindah. Kita masukkan lagi ke dalam fungsi. Nah, dapatkan iterasi selanjutnya yaitu ini. Kita hapus lagi. Kita lakukan iterasi lagi selanjutnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, kita punya X1 sama dengan 1, ini X0 ya, X0. X1 sama dengan 1,42. X2 sama dengan 1,49. Nah, kita lihat, X3 itu ternyata lebih besar pada X1. Berarti di sebelah sini ya, anggaplah dia pokoknya di kanannya, X3-nya sebelah sini. 1,426. Ini kan 425 ya, 425. Nah, kita lihat. Fx3-nya ternyata lebih besar daripada fx1. Berarti ini lebih besar dibandingkan ini. Dan terus kita 1,49 ini 1,771 ya. Berarti ini menurun ya. Nah, berarti kita tahu maksimumnya itu berada di sekitaran sini. Nah, di sekitaran nilai situ. Berarti yang 1,58 ini, dan nilai X0 yang fx0-nya ini 1,5 udah nggak kita pakai karena kita udah dapat yang nilai lebih tinggi. Nilainya sudah makin pasti untuk mendekati puncak. Nah, berarti kita ini udah nggak pakai, kita eliminasi. Ini jadi X0 yang baru. Ini jadi X1 yang baru. Ini jadi X2 yang baru. Emang mudah X2 dia. Kita X2 tetap ya. X2 tetap. X1 sama dengan X3. Dan X0 sama dengan 1,425 X1. Oke. Nah, kita lihat. X kita 1,4. Kita lihat X3-nya ya untuk melihat apakah sudah sampai nilai maksimum asli atau bukan. Nah, untuk mengetes apakah sudah masuk asli atau bukan, kita buka saja situs GeoGebra. Untuk
agar kelihatan fungsinya sekalian. Oke. Y sama dengan berapa tadi fungsinya? Fungsinya apa tadi? 2 sin x kuadrat. 2 sin x min x kuadrat per 10. Muncul sebentar. Oh, x-nya gede. Nah, kita tadi punya tebakan awal 0, 1, 4 ya, berarti sekitaran sini. Nah, jadi kita pengen mencari nilai maksimum yang ini ya. Coba kita cari. Nah, ekstremumnya itu 1,4275. Nah, nilai x-nya 1,475 ya, ekstremumnya. Nah, dan nilai y-nya 1,75. Kita lihat hasil kita. Oh, ternyata hasil kita sudah hampir sama ya, seperti hasilnya, seperti nilai aslinya, yaitu x3 kita 4275. Kita lihat pakai 5 angka bina, 42754, 4275. Oh, kurang sekali lagi kita lakukan iterasi. Yang penting dia 4 angka di belakang koma sudah sama, fx3 juga udah hampir sama. Oke, begitu untuk metode ini. Selanjutnya kita lanjut ke metode Newton. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Sebelumnya kita mengenal metode yang namanya metode Newton-Raphson untuk mencari suatu akar dari suatu fungsi ya. Cari x nilai akar. Nah, kemudian Newton juga membuat metode untuk optimasi. Bahkan rumusnya pun hampir sama ya. Kita lihat kalau pada metode Newton-Raphson ini kita tidak perlu mencari derivatifnya, sementara di sini kita perlu mencari derivatif pertama. Ini pada metode Newton-Raphson kita cuma perlu mencari derivatif pertama, di sini kita mencari derivatif kedua. Nah, bagaimanakah aplikasinya? Coba kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal. Gunakan metode Newton untuk menemukan titik maksimum fungsi berikut. Dengan tebakan awal x0 itu berarti tebakan awal, x1 itu iterasi pertama, x2 iterasi kedua, dari fungsi ini ya. Pertama, kita cari dulu turunannya ya. Turunannya berarti f aksen x, turunan dari 2 sin x, yaitu 2 cos x. Ini kita turunkan, 2-nya turun, berarti x per 5. Oke. Lanjut. Kita tadi perlu 2 turunan, perlu 2 kali turun. Berarti ini f aksen x. Ini kita turunkan lagi. Turunnya cos x, yaitu min 2 sin x. Ini turunannya x per 5, yaitu 1 per 5. Oke, kita lanjut ke sesi Excel untuk menghitung iterasinya agar lebih mudah. Oke, kita lanjut ke sesi Excel. Di sini kita punya x dan x awal. Kita tadi punya x awal 0. Berarti di sini kita masukkan ya fungsinya. Tadi punya fungsi 2 sin x kuadrat per 10. 2 dikali sin, masukkan x-nya, x min x kuadrat per 10. Oke, 0 ya. Sin 0, 0. Ini 0, 0. Oke. Sementara f aksen x-nya kita punya 2 cos x, x per 5. Jadi 2 cos 0 min x per 5. 2. Betul ya. Cos 0, 1 ya. Terus ini min 2 sin x min 1 per 5. Oke, sama dengan min 2 sin x min 1 per 5. Min 0,2. Betul ya. Oke, kita lanjut. Untuk iterasi pertama, kita memiliki rumus apa tadi? Tebakan awal, tebakan sebelumnya. Nilai sebelumnya, tebakan sebelumnya. Tebakan sebelumnya dikurang ini turunannya.
pencet 2 kali dong. Turunannya dibagi turunan keduanya. Oke, kita cari aja. X-nya kita punya 10. Maaf tadi tebakan awalnya bukan 0 ya. Oh, 2,5, 2,5, maaf. 2,5. 2,5. Nah, kita punya tebakan awal segini ya. Nah, kemudian setelah kita dapat ini berarti nilai X iterasi selanjutnya. Nanti kita masukkan lagi nilai X-nya ini ke Fx. Kita Fxn X-nya masukkan lagi Fxn X, kita masukkan ke Fxn 2x, F2 aksen, F double aksen X, turunan keduanya. Kemudian untuk X iterasi selanjutnya, Xi plus 1, kita menggunakan rumus yang sama. Berarti kita tinggal menurunkan saja. Nah, kita dapat X sama 1,469011. Kita Fx turunkan lagi. Nah, kita hitung lagi. Ini nilai X-nya yang ini kita masukkan lagi ke Fx. X-nya ini masukkan lagi ke F aksen X. Masukkan lagi ke fungsi F double aksen X. Dan kita dapat nilai segini. Kemudian kita cari. Oh ya, dapat kita lihat f aksen x-nya di sini minus ya. Dapat kita ketahui dari kalkulus bahwa kalau dia f aksen x-nya minus, berarti kita menuju titik maksimum. Ya. Kemudian kita lakukan iterasi sekali lagi dengan rumus yang sama. Berarti iterasi sebelumnya dikurang derivatif pertama dibagi derivatif kedua. Yaitu kita tarik lagi rumusnya. Kalau di Excel kan bisa ditarik ya. Nah, tarik lagi, kemudian f-aksennya kita tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Nah, kita lihat f-aksennya semakin mendekati 0. Kita tahu bahwa nilai maksimum turunannya pasti 0 karena tidak ada kemiringan di sana kan. Karena pada titik itu tidak ada kemiringan. Jadi gradiennya itu 0. Terus kita turunkan sekali lagi, kita iterasikan sekali lagi. Kita dapat 427552. Masukkan lagi. Kita masukkan lagi ke fx, kita masukkan ini, wah ini udah sangat kecil ya, nilainya sudah sampai 10 pangkat minus 9, ini 10, artinya 10 pangkat minus 9, f aksen x, kita dapat minus 2,7952. Ini f aksen x ini menunjukkan kalau dia maksimum, ini menunjukkan kalau kita makin mendekati maksimum apa enggak, ini udah makin mendekati 0, berarti makin mendekati maksimum, berarti ini fx-nya kita dapat, kita lakukan iterasi 5 kali aja ya. Dapat kita lihat sebelumnya, kita lihat fungsinya sama seperti sebelumnya. Kita lihat nilai maksimumnya ya pada aplikasi website GeoGebra. Nah, lihat X-nya 1,4275517. Kita lihat 4,27, coba kita tarik ini karena ditarik. Nah, ini juga kita tarik lagi. Nah, coba bisa kalian lihat sini 1,427555177. 1,427555177. Bahkan udah sampai sama di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 angka di belakang koma. Padahal baru dilakukan iterasi 5 kali. Nah, sementara pada metode sebelumnya, metode sebelumnya, yaitu metode interpolasi kuadrat, kita lakukan iterasi 5 kali, itu saja masih ketelitiannya masih sampai 4 angka di belakang koma. Sementara pada metode Newton ini, kita melakukan iterasi 5 kali, ketelitiannya udah sampai 9 angka di belakang koma, udah hampir sama. Errornya udah sangat kecil. Nah, oleh karena itu, metode ini akan sangat efektif jika dipakai ketika X-nya ini sudah mendekati nilai dari titik maksimumnya, X maksimumnya. Dan kelemahan dari metode ini dia yang pertama, metode ini dia kelemahannya yaitu bisa divergen. Dapat kita tahu, terus untuk mencari metode ini diperlukan suatu turunan dari suatu fungsi dan 2 kali turunannya ya. Berarti ketika fungsinya itu kompleks, itu turunannya agak susah ditemukan. Jadi dia memerlukan turunan. Dan dia bisa divergen hasilnya. Oleh karena itu, terkadang
Metode ini dipakai dengan secara hybrid menggunakan metode sebelumnya. Oh ya, untuk metode Newton ini disebut juga termasuk pada metode open method. Open method. Kenapa? Karena pada sebelumnya kita mengambil nilai yang mengurung suatu titik maksimum kan. Itulah kenapa metode sebelumnya itu disebut namanya bracketing method. Dari kata bracket artinya mengurung. Method. Nah, metode Newton kita tidak perlu mengambil suatu interval yang mengurung suatu titik maksimum. Pokoknya kita mengambil nilai sembarang aja akan lebih bagus kalau makin mendekati titik maksimumnya. Oleh karena itu dia disebut open method. Dia tidak perlu nilai yang mengurung. Uh, Terus yaitu kelemahannya tadi bisa divergen. Oleh karena itu terkadang untuk mencari nilai fungsi, nilai yang bagus, nilai pendekatan yang bagus, karena dia bisa divergen dan lain-lain, untuk awal-awal itu dilakukan metode bracketing method. Jadi dilakukan metode bracketing method awal-awal, bracketing method. Kemudian ketika X-nya itu udah sampai kayak sudah benar-benar converge ke suatu X, karena kan bracketing method ini walaupun lama dia sudah pasti converge. Nah, sementara uh, bracketing Newton method kan bisa diverge kan. Nah, kalau kita lihat, oh ini sudah mau makin nge-converge ke suatu titik nih, ke suatu titik X tertentu, misalnya. Nah, itu kita gunakan metode Newton ini. Jadi kita semakin dekat nilai tebakan awal sama titik yang kita cari itu semakin bagus. Oke, begitu saja untuk metode ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita membahas metode untuk uh, optimasi metode optimasi numerik untuk fungsi dua variabel. Oke, pada optimasi dua variabel itu cukup berbeda jauh dari yang satu variabel. Eh, karena dalam dua variabel kita perlu menentukan dua titik dalam menentukan titik maksimumnya. Karena yang sebelumnya cuma satu titik peubah bebasnya yaitu x, sekarang peubah bebasnya ada dua titik yaitu eh, x dan y. Itu dalam ini x dan t. Nah, oke, metode yang kita gunakan yaitu pertama ada metode random search, kemudian ada pattern search dan steepest ascent method. Steepest ascent atau descent. Nah, kedua metode ini digolongkan sebagai direct method karena kedua metode ini tidak memerlukan yang namanya sebuah turunan. Dan kemudian sedangkan yang steepest ascent method ini dia memerlukan turunan. Berarti memerlukan gradien. Ya, berarti gradien. Oleh karena itu kita bahas dulu dari yang tidak memerlukan turunan terlebih dahulu. Oke, pertama kita bahas tentang random search. Pada metode random search, kita punya suatu fungsi nih. Terus kemudian kita batasi fungsi tersebut pada suatu x nih, suatu nilai x tertentu. Kemudian menggunakan rumus ini kita mencari nilai x yang maksimum itu tuh berapa. Jadi R ini merupakan sebuah random number antara 0 sampai 1. Jadi kita harus dengan menggunakan rumus ini kita harus mencari x yang ketika dimasukkan ke nilainya itu menghasilkan nilai yang maksimum. Kemudian ada contoh soal, temukanlah nilai maksimum dari fungsi di bawah ini menggunakan metode random search. Kemudian kita lanjut saja ke sesi Excel. Oke, kita lanjut ke sesi Excel. Berarti kita tahu kita ingin mengenerate sebuah random number di
Excel ini untuk menemukan suatu X dan Y yang kira-kira sesuai. Nah, pertama kita bikin dulu sini fxy. Kita lihat fungsi kita dulu. Nah, seperti kita tahu, dalam mencari X, kita punya rumus tadi, mencari random X, kita punya rumus X sama dengan X lower ditambah X upper dikurang X lower kali R, yang mana R merupakan random number kan. Hal ini juga sama seperti Y, yaitu Y lower ditambah Y upper dikurang Y lower R. Seperti kita tadi, nilai maksimum dari fungsi ini, Y sama dengan ini kita batasi ke suatu nilai tertentu. Anggap di sini saya membatasnya di X antara X min 2 sama antara X min 2 dan 2. Dan Y-nya antara 1 sama 3. Kita batasi situ dulu ya. Kemudian jika kita masukkan ke rumus, berarti X kita dapat X lower itu kita dapat minus 2 ditambah X upper ditambah 2 dikali R atau enggak sama dengan minus 2 plus 4R, dan Y-nya ini Y-nya waduh gak cukup nih, Y-nya berarti Y lower ditambah 3 kurang 1 2 R ya. Oke, habis itu kita menuju Excel ya. Berarti R itu random number, kita buat tadi sama dengan minus 2 ditambah 4 dikali random. Nah, kemudian untuk Y-nya tadi 1 ditambah 2 dikali random. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi fxy-nya. Fxy-nya kita punya fungsi sebentar. Ini Y min X kita taruh sebelah sini dulu, sama dengan Y min X min 2 dikali X kuadrat min 2 dikali X dikali Y minus Y kuadrat. Oke. Nah, seperti kalian lihat ini mengenerate random number terus. Oleh karena itu kita ingin mengenerate ini sebanyak-banyaknya. Contoh, kita di sini mengambil contoh kita ngambil 5.000 data gitu ya. 5.000 data. Coba kita lihat 5.000 data. Kita menuju sel, berarti tadi selnya 1, 2, berarti sel 5.002. 5.000 data, sekitaran 5.000 data lah. Oke, ini. Oke, ini random number semua. Kita langsung menuju lagi ke atas. Wah, sampai. Nah, menuju lagi ke atas. Ini row ini. Nah, guys, kita copy dulu. Copy. Terus kita pastekan ke sebuah sheet baru. Dan kita paste optionnya kita value saja. Biar dia nggak nge-generate random number terus. Kemudian dari sini, kita cari nilai max value dari ini ya. Nah, dari fxy-nya. Kita cari berapa max value-nya? Oh, 1,249091. Nah, kemudian kita menggunakan find, kita lihat
1,2449 sorry 249.091 itu punyanya siapa? Nah, di sini ya. Nah, ini kita tandain dulu. Nah, jadi kita punya X sama dengan minus 1,012663 dan Y-nya 1,485255. Ini uh, merupakan hasil terbaik kita dalam menggunakan metode ini. Kalau bisa saja nanti kita tambah, jangan 5.000 data, kita tambah jadi 10.000 data. Nah, mungkin dari 10.000 data itu ada yang lebih di atasnya ini. Berarti kita langsung, yang ini kita eliminasi, kita langsung ambil yang nilainya di atas itu. Tapi intinya, cara kerjanya random search method seperti itu. Jadi kita mengenerate random X dan Y, kemudian mencari nilai fxy yang paling maksimal kalau yang dicari titik maksimum. Jika masih diulang terus random search-nya sampai berapa ribu data lagi dan ternyata masih sama, berarti kemungkinan itu nilai maksimumnya. Dan untuk hasil analisisnya, nilai maksimumnya itu terdapat pada titik ini minus di x-nya minus 1 dan y-nya 1,5. Oke, sekian untuk metode kali ini. Metode random search emang agak banyak datanya. Terima kasih. Kita lanjut ke random metode selanjutnya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Hook-Jeeves, atau bisa disebut metode pattern search. Dalam metode pattern search, kita ingin mencari nilai yang memiliki nilai terbaik, yaitu X ditambah delta X, atau X min delta X, atau bahkan X ya. Kita cari mana yang memiliki nilai terbaik dari nilai tersebut. Nilai terbaik itu berarti, misal contoh kita ingin mencari maksimum, berarti ketiga nilai ini kita tes, manakah yang paling besar, itu kita ambil nilainya. Kemudian selanjutnya kita dari nilai terbaik itu kita cari nilai terbaik untuk yang fungsi yang titik y-nya. Berarti ini y. Nanti dari situ kita masukkan ke persamaannya, kita cari yang memiliki nilai paling maksimal dan itu yang maksimum. Kemudian setelah itu kita dari y-nya itu kita akan mendapat sebuah titik baru yang bernama A. Kita sebut A. Dan kita memiliki titik awal bernama X1. Anggap X1. Sini X1. Nah, dari A dan X1 ini memiliki kayak sebuah vektor gitu kan. Ada vektor atau A minus X1. Nah, kemudian menggunakan vektor tersebut kita cari titik terbaru. Jadi kita pengen mencari X2 yang memiliki arah yang sama seperti vektor ini. Nah, kita ingin mencari nilai lambdanya. Kemudian setelah itu kita cek apakah X2 ini sudah optimum atau bukan. Jika belum, kita kembali lagi ke langkah yang pertama. Kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Contoh, carilah nilai minimum dari fungsi dengan titik awal X1 adalah 0,0, X1 sama dengan 0,0, dan ambil langkah 0,8. Langkah ini berarti kan delta X dan delta Y sama dengan 0,8. Oke, kita langsung lanjut ke sesi perhitungan menggunakan Excel dan Microsoft Paint. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Seperti kita tadi, seperti yang kita pelajari tadi, kita lihat dulu. Kita lihat soalnya. Carilah nilai minimum X1-nya adalah 0,0 ya. Jadi ini X1. Sini adalah X1 0,0, 0,0. Nah, dan langkah sebesar 0,8. Berarti kita ingin pertama, kita ingin mengetes di bagian X-nya ya. Berarti di sini, titik sini, berarti di sini
0,8,0. Terus yang sebelah sini ini 0, minus 0,8,0. Nah, ketiga titik ini kita masukkan ke dalam fx. Oke. Coba kita tes dulu. Berarti ini x, ini y. Tadi kita punya xy-nya minus 0,8, 0, 0, 0, 0,8, 0. Terus kita punya fungsi sama dengan x dikurang y ditambah 2 dikali x kuadrat tambah 2 dikali x dikali y tambah y kuadrat. Kita tarik ya. Nah, dapat kita lihat karena di soal kita ditanya minimum, berarti dari nilai ini kita cari yang hasilnya tuh ini, jangan z ya, fxy-nya yang paling minimum, berarti titik 0,0, yaitu titik x1 kita yang awal tadi. Nah, oke. Kita hapus dulu. Selanjutnya kita punya nilai x1. Dari nilai x1 0,0, kita lanjut untuk lanjut ke y-nya, memvariasikan y-nya. Berarti di sini y selanjutnya adalah 0,8, terus y bawahnya adalah 0,0 minus 0,8. Oke, ini titik bawahnya. Kita cari yang nilainya paling minimum. Menggunakan ini berarti ini 0, ini 0,8, 0,8, 0, 0, 0, minus 0,8. Manakah yang paling minimum? Ya, 0,08 ya. Berarti nilai sebelah sini. Berarti ini kita dapat nilai A. Seperti kita tahu ini A. Ini A. A itu titik yang terakhir kita, yaitu 0,08. Dan x1, titik x1 yaitu 0,0. Nah, ini kita cari vektornya. Berapa vektornya? Gampang aja, yaitu S atau terserah mau V atau apa. A dikurangin X1. Berarti berapa? Berarti di sini jika kita menggunakan vektor ya, berarti di sini A-nya 0,08 dikurangi X1-nya 0,0. Berarti hasilnya 0,08. Ini vektornya. Nah, kemudian setelah kita ketemu vektor ya, kita masukkan ke rumus yang kita ketahui tadi. Nah, kemudian ini rumusnya ini x2 untuk mencari titik baru yang kita menggunakan rumus ini. X2 sama dengan A ditambah lambda S. Lambda ini cuma sebagai konstanta pengalinya ya. Pengali arah vektor, pengali vektor. Dan kita punya x2 atau titik baru sama dengan A titik kita yang paling tadi yang paling optimum A, terus dikali lambda dikali vektornya. Berarti di sini A 0,08 ditambah lambda dikali S-nya berapa tadi? 0,08. Kemudian
ini kita tambahkan ya. Berarti kan ini menggunakan vektor 0,8. Ini jadi lambda 0,8, sehingga kalau ditambahkan jadi 0, 0,8 tambah 0,8 lambda. Nah, titik ini untuk mencari nilai lambdanya yang paling optimum, kita masukkan kembali ke fungsi kita. Oke, dan nanti akan didapat bentuknya seperti ini ya. F lambda sama dengan 0,04 lambda kuadrat ditambah 0,48 lambda minus 0,16. Untuk mencari yang optimum, kita berarti ingin mencari turunannya, berarti df per d lambda sama dengan 0, dan didapatkan bahwa ini kita turunkan 1,28 lambda tambah 0,48 sama dengan 0, jadi kita dapat lambda bernilai minus 0,375. Kemudian ini kita masukkan ke yang sebelumnya, nilai X2-nya. Tadi kita X2 dapat, kita hapus dulu. Tadi kita X2 dapat 0,8 ditambah 0,8 lambda. Nah, X2 kita dapat tadi 0,8 ditambah 0,8 lambda. Sehingga jika dimasukkan X2 akan bernilai 0,08 tambah 0,8 dikali lambdanya, yaitu minus 0,375. Nah, coba kita pakai kalkulator dulu atau menggunakan Excel. 0,8 ditambah 0,8 dikali minus 0,375. 0,5 ya. Berarti X2 kita dapat nilai titik selanjutnya, pattern selanjutnya 0,5. Berarti X2 ini X1 nilai kita yang awal tadi 0,0. X2 kita lanjut di 0,5. 0,05. Oke. Selanjutnya kita cek dulu. Sebentar. Nah, kita cek dulu. Apakah dia ini sudah maksimum atau belum? Berarti kita turunkan dulu fungsinya. Berarti fungsinya itu untuk mengecek turunan ya, mengecek turunannya. Berarti df per dx yaitu 1 minus 4x plus 4x ditambah 2y, kemudian df per dy, 2f per dy dengan minus 1 ditambah 2x ditambah 2y. Nah, ini kita substitusikan, didapat f nya sama dengan 1 ditambah 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0,5. Nah, ini dasarnya sama dengan 2, sementara yang ini
min 1 tambah 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0,5 kuadrat. Enggak kuadrat ya. Sorry. 0,5. Nah, ini ketemu dou F per dou X-nya 0. Akibat kita lihat ini belum 0 ya. Dua-duanya belum 0, berarti ini belum optimum. Kita lakukan iterasi sekali lagi. Oke, kita tadi dapat nilai X2 itu sebesar 0,05. Terus kita memiliki step berapa tadi? 0,8 ya. Berarti 0,1,3. Dan di sininya 0, minus 0,5 minus 0,3 berarti. Nah, oke. Selanjutnya seperti cara yang tadi, kita cari nilai yang paling minimum. Berarti tadi kita punya 0, sorry, ini di Y-nya ya. Oh, salah. Berarti X2 itu bukan di sebelah kanannya X1, berarti X2 itu di atasnya ya. Ini 0,05, ini Y-nya. X2, ini X1, 0,0. Nah, karena ini belum optimum, kita lakukan lagi seperti cara X1 tadi. Berarti di sini 0,8, 0,5 titik di sebelah kanannya, titik sebelah kirinya minus 0,8, 0,5. Kita cari yang paling minimum ya. Minus 0,8, 0,5, 0, 0,5, terus 0,8, 0,5. Nah, paling minimum kan minus 0,8 dan 0,5. Berarti ini kita ambil ya, minus 0,8 dan 0,5. Jadi ini kita ambil minus 0,8, 0,5. Habis itu kita variasikan Y-nya. Ini by the way ini titik A. Jangan A deh, nanti ketukar sama yang awal. Berarti ini minus 0,8, 1,3. Ini 0,8 minus 0,3. Nah, terus kita cari nilai yang minimum. Berarti minus 0,8 minus 0,8 minus 0,3 1,3. Kita cari mana? Nah, yang paling minimum kita dapat yang minus 0,8 dan 1,3. Oke, berarti ini kita coret ya. Kita dapat. Nah, kita masukkan ke rumus. Jadi berarti S sama dengan minus 0,8, 1,3 dikurangi tadi punya kita tadi 0,5 ya, awal tadi ya. Terus kita dapat S bernilai minus 0,8, 0,8. Nah, oke, kita udah dapat tadi vektornya, yaitu S sama dengan minus 0,8 dan 0,8. Kemudian untuk mencari X2, kita berarti A-nya tadi kita memiliki titik minus 0,8, 1,3 ditambah lambda dikali S-nya, yaitu minus 0,8 dikali
0,8. Kemudian jika kita menggunakan ini vektor, minus 0,8, 1,3, tambah lambda, minus 0,8, 0,8, akan menghasilkan nilai titik X2 adalah minus 0,8 ditambah minus lambda 0,8 terus 1,3 ditambah lambda 0,8. Nah, kita dapat nilai untuk nilai barunya, yaitu X2. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang sama, kita masukkan nilai X dan Y ini ke fungsi yang kita miliki, yaitu fxy sama dengan x min y ini kita masukkan, dan didapat hasilnya kita masukkan dan diturunkan, didapatkan turunannya yaitu 1,28x minus 0,32. Berarti 1,28x minus 0,32, yang mana x akan sama dengan 0,25. Nah, bukan x. Ini lambda. Minus 0,32. Ini berarti lambda sama dengan 0. Lambda akan sama dengan 0,25. Nah, lambdanya kita masukkan lagi ke sebelah sini. Maka akan didapat titik, ini kita hapus dulu. Berarti ini kita substitusikan, berarti kita akan mendapat hasil minus 0,8 minus 0,25 dikali 0,8 ini 1,3 tambah 0,25 dikali 0,8. Tadi harusnya income nggak sih? Nah, itu kita coba hitung saja di Excel. Jadi minus 0,8 minus 0,25 dikali 0,8. Tidak ya, kita yang mana tuh tadi harusnya. 1,3 tambah Y-nya Yang di itu 0,25 dikali 0,8. Nah, kita dapat titik, yaitu titik selanjutnya, ini nanti presentasinya yaitu minus 1,5 ya. Nah, kita masukkan ke dalam turunannya. Kita tahu tadi turunannya, delete dulu, delete. Berarti tadi kita punya turunan do f per do x sama dengan 1 plus 4x plus 2y. Dan do f per do y minus 1 terus 2x 2y. Kita masukkan nilai x dan y-nya kepada 2 ini. Nilai di sini berarti minus 1 ditambah 4 dikali x-nya kita punya minus 1 ditambah 2 dikali y-nya kita punya 1,5. Terus itu do f per do y minus 1 ditambah 2 dikali x-nya kita dapat minus 1 ditambah 2 dikali y-nya kita dapat 1,5. Nah, berarti kita udah dapat do x-nya sama dengan 0 dan do y-nya udah sama dengan 0. Berarti titik ini merupakan titik optimum. Dan ini merupakan titik minimumnya setelah hasil perhitungan kita tadi. Ini merupakan titik optimum untuk nilai minimum. Optimum. Karena gradiennya
dof per dox dan dof per doy-nya sudah bernilai 0. Sekian untuk metode Hook-Jeeves atau metode ini bisa disebut metode juga pattern search karena dia mencari sebuah pattern. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke metode selanjutnya, yaitu metode yang membutuhkan gradien atau gradient method. Kita semua tahu ya, kalau pada dimensi pertama, gradien itu menunjukkan kemiringan dari suatu fungsi ya. Hal ini pun sama dengan gradien pada dimensi 2 dengan dua variabel. Jadi gradien itu menunjukkan arah mana kalau pada dimensi kedua ini dia sudah berubah jadi vektor besarannya, menunjukkan arah mana pada sumbu x dan y untuk menuju ke arah puncak yang lebih cepat dari titik tersebut. Contoh kita berdiri pada titik 1,1 di sini. Nah, nanti dari sini kita cari gradiennya, itu adalah berarti arah tercepat untuk mencapai puncak dari titik tersebut. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian di sini kita kenal dengan yang nama Hessian. Apa itu Hessian? Kalau pada dimensi 1 atau satu variabel, dalam mencari karakteristik kurvanya, contoh kita dalam mencari karakteristik kurva, kita bisa biasanya mencari turunan keduanya kan. Jika ternyata dia negatif, maka ini maksimum. Dan jika ini ternyata positif, maka ini minimum. Ya, jadi kita tahu pada titik itu tuh maksimum atau minimum. Nah, kalau pada titik dua variabel itu agak berbeda, karena pada titik dua variabel itu memiliki satu lagi yang titik yang dinamakan dengan saddle point. Jadi jika saddle point itu jika kita lihat dari sumbu x, jika kita lihat dari sini, lihat nih, grafiknya akan menunjukkan minimum. Sedangkan jika kita lihat pada sumbu sini, grafiknya akan menunjukkan maksimum. Jadi maksimum dan minimum itu terjadi pada saat yang sama. Sehingga jika kita bisa mencari Hessiannya untuk menentukan dia tuh minimum, maksimum, atau merupakan saddle point. Oke, lanjut. Oke, untuk metode yang ingin kita bahas yaitu dinamakan metode steepest ascent. Metode steepest ascent ini intinya kita ingin mengambil tebakan awal di suatu titik, kemudian dari titik itu kita ingin mencari turunannya. Berarti kan kita ingin mencari cara tercepat untuk mencapai puncak dari titik tersebut. Nah, tetapi bisa kita ketahui, seiring titiknya itu berganti, arahnya itu juga makin berubah kan. Karena kan nggak nggak mungkin misalnya kita punya titik di nol sini, nggak mungkin dia gradiennya mungkin akan menuju ke sebelah sini. Padahal sini kan bukan arah puncak yang sesungguhnya. Jadi gradien itu hanya menunjukkan arah mana menuju ke puncak tercepat dari titik tersebut, tetapi belum sampai puncak. Nah, oleh karena itu pada metode steepest ascent itu dia mengambil ide bahwa gimana kalau kita nanti dari sini kita cari gradiennya, terus kita gerak, terus dari sini kita ambil lagi gradiennya, terus kita ambil gradiennya, kita ambil arahnya, terus kita gerak sampai nilainya maksimum, kemudian kita di titik ini analisis lagi gradiennya dan lain-lain. Nah, pergerakan ini itu berada pada sumbu H. Nah, sumbu H ini merupakan sumbu kita bergerak. Jadi sumbu H itu memiliki ini X, Y, X. Nah, ini sumbu H. Dia sumbu ini kita sebagai pusatnya sumbu H. Nah, sumbu H ini melambangkan pergerakan kita. Jadi untuk mengubah nilai X menjadi pada sumbu H, nilai X-nya agar menjadi satu variabel seperti ini,
dengan satu variabel. Nah, kita menggunakan rumus ini, x0 ditambah df per dx h y0 tambah df per dy h. Ini karena itu ya, apa, sesuai arahnya, harus sesuai arahnya. Jadi ini kita melambangkan apa, melambangkan x ketika hanya di subuh h, melambangkan x di subuh h. Oke, kita lanjut. Oke, langsung ke contoh soal. Carilah titik maksimum dari fungsi berikut menggunakan metode steepest ascent. Ambil tebakan awal x sama dengan min 1 dan y sama dengan 1. Oke, kita langsung lanjut saja ke sesi perhitungan menggunakan Excel dan Microsoft Paint. Oke, kita lanjut saja. Kita punya fungsi yaitu f x y sama dengan 2xy 2xy ditambah 2x dikurang x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 2y kuadrat. Oke, sebelum itu kita ingin mencari turunannya dulu terlebih dahulu. Jadi do f per do x berarti karena kita membutuhkan turunannya, berarti kita cari turunannya, berarti ini 2y plus 2 minus 4x 2x, oke, terus do f per do y ini 2x tambah 0, terus ini berarti ini minus 4y. Oke, terus jika kita masukkan tebakan awal kita yaitu x sama dengan min 1 y dan y sama dengan 1, maka ini akan memiliki hasil 2 dikali 1 ditambah 2 minus 2 dikali minus 1, 6, masih hasilnya 6. Sementara do f per do y nya sama dengan 2 dikali minus 1 minus 4 dikali 1 minus 6 ya, ini masih minus 6. Nah, kita ingin melakukan iterasi agar kedua turunannya ini 0 ya, seperti pada metode pattern search. Seperti pada metode-metode sebelumnya kita ingin mencari bahwa pada turunannya itu 0. Berarti kan tandanya dia sudah tidak memiliki arah mana yang menuju puncak tercepat kan, otomatis. Karena dia udah sampai puncak, nggak ngapain lagi kita perlu arah untuk menuju puncak. Oke, kita hapus dulu. Ini sebelum kita hapus, kita lakukan penurunan 2 kali. Di sini aja. Do kuadrat f do x kuadrat. Ini sama dengan berarti min 2. Sementara do kuadrat f per do y kuadrat itu sama dengan min 4. Nah, untuk apa kita mencari ini? Kita ingin mencari Hessian ya. Kita lihat rumus Hessian. Nah, d kuadrat f do x do y, berarti d kuadrat f do x do y ini berarti kita turunkan terhadap x2. Kita turunkan terhadap x2. Nah, terus kita ingin mencari Hessiannya ya. Terus ini kita hapus dulu. Hessiannya menggunakan rumus ini. Ini berarti ini dikali ini berarti 8 dikurang ini kuadrat 2 kuadrat
berarti H sama dengan 4. Jadi H lebih dari 0 ya. Terus kita tahu sendiri D kuadrat F per do X kuadratnya minus, berarti kurang. Berarti dia merupakan lokal maksimum seperti yang kita cari, titik maksimum ya. Terus ini kita hapus saja. Untuk perhitungan kita tidak perlu menggunakan ini. Nah, ini kita delete. Nah, terus kita cari nilai X pada sumbu H. Nah, ini X0 nya tebakan awal ya. Jadi X sama dengan tebakan awal kita tadi berapa? X0 nya X0 sama dengan 1 min 1 ya 0 sama dengan 1. Jadi min 1 ditambah do F per do X nya 6 kali H, terus Y nya Y0 nya 1 ditambah do F per do Y nya minus 6, jadi minus 6 H. Nah, setelah itu kita dapat suatu titik. Nah, kita masukkan ke fungsi tersebut. Nah, nanti akan didapatkan hasil sebentar. Ini kita hapus dulu. Kita jangan hapus dulu deh. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Terus sebentar, kita masukkan dulu, coba kita menggunakan Python saja. Dalam Python untuk mensubstitusikan ya, biar lebih cepat gitu ya. Betul. Nice. Kita menuju Jupyter Notebook. Terus kita buka sini. Kita ganti hal. Ini F, ini kita ganti dengan yang hitam. Tadi 2xy. Ya, berarti 2 dikali x nya berapa? X nya min 1 plus 6h, min 1 plus 6h, terus dikali y nya 1 min 6h, itu min 6 dikali h, terus plus 2 dikali x nya min 1 ditambah 6h, 6h, terus min x, tadi saya x kuadrat ya, x nya kita min 1 plus 6 dikali h kuadrat minus 2 dikali y nya 1 min 6h kuadrat. Oke. Nah, kita dapatkan fungsi seperti ini hasil substitusinya. Kalau pada Python ini nggak sempurna ya substitusinya. Nah, tapi kita ingin mencari ini setelah kita masukkan ke fungsi ini, kita pengen mencari nilai h yang paling maksimum, arah pada sumbu h yang paling maksimum. Berarti kita pengen mencari dfh per dh sama dengan 0. Nah, ini jika kita turunkan, turunan sama dengan div f terhadap h turunan. Nah, kita memiliki 72 min 360h. 72 min 360h sama dengan
0, X sama dengan 0. Berarti H itu sama dengan 72/360. Atau saja kita hitung sini sama dengan 72/360, 0,2. Oke, kita dapat H sama dengan 0,2. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, setelah kita dapat H, kita substitusikan ya ke nilai fungsi. Fungsi kita substitusikan berarti X sama dengan min 1 ditambah 6 dikali 0,2. Y sama dengan 1 minus 6 jadi 0,2. Ini berarti min 1 tambah 6, min 1 ditambah 6 kali 0,2. Ini 0,2 ya, 0,2 terus 1 minus 0,2. Nah, kita mendapatkan nilai tebakan selanjutnya yaitu 0,2 dan minus 0,2. Nah, kita lakukan sekali lagi. Sebelumnya kita cek dulu ya ini turunannya. Kita tadi dapat X-nya segini. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kita pindah. Ini kita hapus ya. Kita pengen mencari turunannya dulu. Jadi do F per do X nya. Do F per do X ketika ini 0,2 dan minus 0,2 berarti do F per do X berarti 2Y berarti 2 minus 0,2 tambah 2 minus 2 0,2. Oke, selesai. Itu berapa nih? 2 dikali minus 2 dikali minus 0,2 ditambah 2 minus 2 dikali 0,2. Nah, masih bernilai 1,2 ya. Nah, kita ngecek satu aja. Nah, intinya kalau kita pengen mencari titik optimum berarti kan kita pengen dua-duanya turunannya 0. Karena ini belum 0 berarti kita lakukan iterasi sekali lagi menggunakan tebakan awal yang baru yaitu ini. Nanti kita lakukan sekali lagi. Delete saja. Nanti seperti tadi kita lakukan berarti df per dx yang kita cari berarti jadi 2y ditambah 2 min 2x yang ini do f per do y. Oh ya sorry, ini do f ya bukan d. 2x minus 4y. Nah, ini kita substitusikan menggunakan ini X dan Y yang baru. Kita dapatkan nilai Y berarti minus 2 dikali plus 0,2. Ini harusnya tadi ya. Nanti kalian bisa lebih cepat gitu. Ini 2 dikali 0,2 minus 4 dikali minus 0,2. 4 kali minus 0,2 ya minus 0,2 2 dikali 0,2 ya betul sama-sama 1,2 ya 1,2. Jadi kita nanti punya X pada suhu H untuk gerakan selanjutnya itu bernilai 0,2 ditambah do F per do X 1,2 dikali H dan antara Y nya minus 0,2 tambah 1,2 dikali H. Oke, kita substitusikan lagi kepersamaannya.
Oke, X-nya 0,21,2H minus 0,2 ya. Berarti ini X-nya 0,2 minus 0,2 0,2 ditambah 1,2. Ini X-nya 0,2 ya. Kemudian Y-nya minus 0,2 plus by 2. Terus ini X-nya 0,2 1,2, terus itu X kuadrat sama 0,2 1,2, ini Y ya, jadi minus 0,2 ditambah 1,2. Kita langsung turunannya saja. Nah, ini dapat turunannya, yaitu 2,88 minus 2,88 H sama dengan 0. Berarti H maksimal, H sampai dia bisa bergerak maksimal pada arah itu itu sama dengan 1. Oke, kita masukkan lagi. Berarti ini X-nya sama dengan 1,4 ya, langsung saja. 4, Y-nya sama dengan 1. Oke, terus kita masukkan ke nilainya. Kita masukkan ke nilai turunannya. Kita hapus dulu. Salah, malah di screenshot. Ini kita pindah dulu, hanya kita hapus. Oke, kita masukkan lagi ke turunannya. Tadi turunannya yaitu 2F per 2X sama dengan 2Y tambah 2 minus 2X 2F per 2Y sama dengan 2X minus 4Y. Kita masukkan nilai X dan Y-nya. X sama dengan 1,4 dan Y sama dengan 1. Berarti sini 2 dikali 1 ditambah 2 minus 2 dikali 1,4. Salah, nggak pakai titik ya. Balik. Nah, terus pada Y-nya kita 2 dikali X 1,4 minus 4 kali 1. Nah, nilai gradiennya masih bernilai 1,2 dan minus 1,2. Nah, ini nanti dilakukan iterasi lagi menggunakan tebakan awal yang ini ya, karena ini belum 0. Kita melakukan iterasi sampai dia 0. Oke, jadi intinya pada metode ini, kita hapus dulu. Intinya pada metode ini, kamu misalnya kita ya punya grafik itu, kita ambil sini dulu. Ini kita copy. Nah, ya, sini. Nah, misal kita berada pada titik ini. Nah, kamu pengen Nah, ini ada sumbu baru disebut sumbu H. Nah, dalam mendeskripsikan sumbu H dalam mendeskripsikan nilai X menggunakan sumbu H, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu X sama dengan X0, yaitu sebelah sini X0-nya kan X0 Y0. Di sini tempat kita berdiri. Jadi ini tempat kita berdiri. Ini merupakan koordinat 00 bagi H-nya, tapi ini koordinat X0 Y0 ya bagi X-nya. X0 ditambah df per dx dikali H. Jadi ini menunjukkan X pada sumbu H. Perubahan X jika kita berubah pada sumbu H-nya. Nah, sumbu H itu menunjukkan tempat kita bergerak.
tempat kita bergerak itu. Jadi kita ingin mencari berapakah ketika hanya ini udah maksimal gitu. Jadi kita kan pengen bergerak sampai nilai hanya ini maksimal, baru kita belok lagi. Baru kita misalnya nih kita pengen bergerak sampai nilai hanya maksimal, nilai pada sungguhannya maksimal. Terus pada titik itu kita evaluasi lagi gradiennya, mau ke arah mana kita dari titik ini menuju titik puncak tercepat. Terus evaluasi lagi, kita ikuti lagi arahnya menggunakan gradien, menggunakan sumbu H, dan kita cari H maksimalnya, H maksimal pada arah gradien tersebut. Oh, terus pada titik maksimal hanya kita evaluasi lagi dan seterusnya. Jadi intinya itu ibarat kalian nyari jalan di gunung, kalian sampai paling atas, ternyata kalian pengen menuju puncak kan nggak mungkin kan langsung lurus. Berarti kan kalian perlu mencari jalan kalian ke atas, terus pas sudah mentok, kalian nyari lagi jalan mana lagi yang arahnya ke atas. Jalan ke sini, kanan. Oh, ternyata jalan ke kiri, naik ke atas lagi. Jalan ke kiri. Nah, panjang jalannya ini disebut H maksimal ya. Disebut hanya H yang kita cari tadi yang dengan turunan 0. Nah, baru pada titik ini kita definisikan lagi gradiennya untuk ya ini mencari arahnya kan kita nggak mungkin kan memakai oh ini belok kiri belok kanan. Kalau pada fungsi ini kita menggunakan gradien itu arah menuju puncak tercepat. Terus nanti sampai sini lagi dilihat lagi kita lihat kiri kanan oh ternyata arah kanan itu ada apa menuju puncak menuju ke atas lagi gitu. Terus ya itu kan karena tidak mungkin kita dari titik awal langsung lurus gitu sampai puncak kecuali dia dekat banget sama puncak. Oke, sekian untuk metode steepest ascent atau bisa disebut juga dengan kenaikan paling tinggi ya, steepest paling tajam, paling curam. Nah, dan ini juga menutup eh, metode numerik kita pada optimasi numerik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.